Gubernur Maluku Widya Pratiwi Murad pada hari Kamis 25 Februari 2021 menghadiri pelantikan pengurus Majelis Taklim Muslimah Mualaf Center Maluku atau MMCM yang bertempat di Aula Kementerian Kantor Agama Provinsi Maluku. Pelantikan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Jamaluddin Bugis SAG. Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan tokoh agama Islam, tokoh adat, dan tokoh wanita, wabil khusus Ketua MT Muslimah Mualaf Center Maluku beserta jajaran dan anggota yang dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tak perlu ada kekerasan. Ya, Provinsi Maluku itu akan segera dikuasai oleh Islam dengan cara yang sangat damai. Ya, banyak sekali mu'alaf-mu'alaf yang datang sendiri untuk mengikrarkan syahadat. Dan video yang kita upload itu adalah salah satu contoh di mana mu'alaf-mu'alaf itu, para ibu-ibu itu terdiri dari 55 orang dilantik oleh istri gubernur dalam kepengurusan Majelis Taklim Muslimah Mualaf Center Maluku, MMCM, ya, yang bertempat di Aula Kementerian Kantor Agama Provinsi Maluku. Ini kan satu hal yang luar biasa, di mana para pemualaf itu membentuk satu majelis taklim muslimah, dan bahkan dihadiri oleh istri gubernur Maluku Widya Pratiwi Murad, ya, dan kemudian melantiknya, ya, dan pelantikan tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Jamaluddin Bugis, ya, dan acara tersebut juga turut dihadiri oleh Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku, pimpinan tokoh agama Islam, tokoh adat, dan tokoh wanita, wabil khusus Ketua MT Muslimah Mualaf Center Maluku, beserta jajaran dan anggota yang dilantik. Dan apa sebetulnya tujuan utama dari Majelis Taklim Muslimah ini? Ya, memperdalam Islam itu. Ya, begitu juga pemirsa, berita itu juga selalu menggembirakan bahwa Dewan Pengurus Dewan Pengurus Mualaf Center Maluku periode 2022 dan 2026 juga dilantik oleh pelaksana tugas PLT Sekda Maluku Sadali Le, ya, dan pelantikan ini, ya, dilakukan di Gedung Islamic Center Waihaong, Kota Ambon, ya, baru beberapa minggu yang lalu, ya, satu hal yang saya kira sangat luar biasa, ya. Di situ dikatakan bahwa Ketua DP Mualaf Center Maluku Ika Sumilat mengaku pembentukan dan pelantikan Mualaf Center Maluku bertujuan untuk mengajak dan merangkul serta mempersatukan orang-orang yang telah masuk Islam. Mualaf, ya, saya ulangi lagi, seperti dikatakan oleh Ketua DP Mualaf Center Maluku 2022 dan 2026 sampai 2026, Ika Sumilat mengaku pembentukan dan pelantikan Mualaf Center Maluku bertujuan untuk mengajak, merangkul, dan mempersatukan orang-orang yang telah masuk agama Islam atau menjadi mualaf di daerah ini. Coba bayangkan pemirsa betapa damainya Maluku ini, dan tidak perlu memang adanya kekerasan atau konflik sosial atau apa. Bebas saja memilih agama, dan ketika dalam situasi damai itulah sebetulnya manusia dengan pikiran normalnya, kejujuran hatinya pasti akan cenderung untuk bisa memilih agama yang benar, itu Islam, ya. Dan seperti dikemukakan, ini adalah orang-orang yang mualaf-mualaf, ya, tetapi tampaknya ini akan menjadi garda terdepan di dalam
dakwah Islam, ya biasanya dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para mu'alaf ini menjadi semakin intensif, ya semakin kuat, karena mereka juga sebetulnya mengalami hal yang kelihatannya akan dialami oleh orang-orang yang sudah ragu dengan agama sebelumnya itu, ya. Dan situasi inilah yang menjadikan testimoni, kemudian kesejukan hati dan lain sebagainya itu menjadi daya dorong lebih lanjut untuk melahirkan gelombang mu'alaf baru dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan akan terus seperti itu, pemirsa. Ya, akan terus seperti itu. Ya, ini luar biasa perkembangan yang ada di Maluku. Sebetulnya konsentrasi Islam itu ada di Maluku Utara. Tetapi wilayah Maluku pun saat ini juga Islam sudah dominan, dan ini sudah dikemukakan dalam sensus penduduk terbaru. Ya, sebagian besar penduduk Maluku itu adalah penganut 3 agama utama, yaitu Islam itu 52,85%. Ini Malukunya, ya. Ya, kalau yang baru itu Maluku Utara, ini Malukunya. Kalau Maluku Utara itu sudah nggak usah dihitung, sudah Islam itu sudah hampir 80%. Tapi ini Maluku, ya, yang sudah dipecah itu sekarang pun sudah mulai dominan, yakni 52,85%, dan penduduk Kristennya itu totalnya 46,3%, ya, kalah dibanding penduduk Islam. Terdiri dari Protestan 39% dan Katolik 6,8%. Ya, ada juga yang agama Hindu, Buddha, tetapi jumlahnya relatif tidak banyak, ya. Padahal sebenarnya pemirsa, jumlah gerejanya itu masih lebih banyak daripada masjidnya. Ada sekitar 2.345 gereja, sementara masjidnya itu sekitar 2.000 saja masjidnya. Ada 5 vihara dan seterusnya. Tetapi realitasnya sekarang Maluku sudah menjadi mayoritasnya itu adalah Muslim itu, dan gubernur serta wakil gubernurnya sudah Muslim semua, dan sangat aktif mendorong terbentuknya majelis taklim atau pengurus pusat, dewan pengurus dari majelis mu'alaf Maluku. Ini kan satu perkembangan yang luar biasa. Untuk apa? Kekerasan Islam justru akan lebih mudah dipertimbangkan, ya, orang itu untuk convert ke dalam Islam itu dengan cara yang sangat damai. Ya, sangat damai. Dan kita akan lihat 10 tahun lagi apa yang akan terjadi dengan Maluku ini ketika gelombang mu'alaf itu sudah seperti itu. Hampir sama saya kira situasinya yang terjadi di Manado beberapa waktu yang lalu, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh pendeta besar seperti Insan Mokoginto, ya, yang menjadi ustadz, membangun Islamic Center di Manado, membuat kepengurusan, dan dari situ memfasilitasi semua orang yang ingin menjadi mu'alaf. Karena apa? Banyak sebetulnya orang itu menjadi sangat pingin untuk menjadi mu'alaf, menjadi Islam, tetapi mungkin, ya, karena dia mungkin belum menemukan lingkungan yang bagus atau penjelasan yang kurang, dia menunda. Ya, ini juga faktor keberanian untuk mengambil resiko juga, ya kan? Kalau sudah menjadi mu'alaf, kemungkinan dikucilkan oleh keluarga besarnya yang masih Kristen itu seperti apa, ya. Tetapi, ya, situasi yang terjadi di Manado atau Sulawesi Utara terakhir ini betul-betul mengejutkan semua orang. Karena apa? Umat Islam sudah relatif mungkin, ya, di kota-kota besarnya itu lebih dari separuh, ya, totalnya mungkin separuh. Beberapa orang mu'alaf yang ambil peranan sebagai aktivis dakwah bisa mengatakan bahwa 10 tahun yang akan datang, Manado mayoritas akan menjadi Muslim. Kenapa begitu? Karena memang gelombang mu'alaf itu betul-betul menjangkau seluruhnya. Ya, kita cukup saja ceramah itu di internet, menyajikan Islam di internet, ya, mengupload Al-Quran dan terjemahannya di internet, ya, mengupload buku-buku Islam di internet. Orang yang sudah ragu dengan agama-agama lamanya, ya, itu biasanya kalau memang dia ingin hidupnya itu beragama, ya, bukan pemabuk atau apa begitu, ya, akan mencari ketenangan hati itu dengan melakukan studi banding terhadap agama
ini. Ya kalau dulu-dulu kepada Hindu dan Buddha, sekarang sudah nggak lagi dilirik itu Hindu dan Buddha itu. Kalau dulu kan agama timur istilahnya. Yang dimaksud agama timur itu ya Hindu, Buddha, Konghucu, ya, kemudian Sintoisme dan lain sebagainya. Tetapi sekarang dengan adanya internet, orang sudah cenderung untuk melihat Islam sebagai alternatif masa depan dan bisa dikatakan satu-satunya. Inilah perkembangan yang ada di Maluku, ya, satu istilah sebetulnya memang dulu ini adalah menjadi pusat Kristen, ya. Portugis datang ke sana, diusir oleh Belanda, akhirnya Protestan yang dominan, tetapi Katolik juga masih ada. Katolik akhirnya disingkirkan ke NTT, ya, nggak boleh di ini, tetapi sisa-sisanya masih ada. Tapi sebetulnya kalau dilacak dalam sejarah yang lebih dalam lagi, sebelum Protestan Katolik datang, Maluku itu, ya, adalah wilayah dari kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya, dan itu pada abad 15. Ya, bayangkan pemirsa, kata Maluku al-mulk itu artinya kerajaan Islam. Ada 4 kerajaan Islam yang sangat terkenal itu. Tetapi di masa penjajahan itu morat-marit kehidupannya. Sekarang orang mulai bisa berislam secara baik, dan insya Allah betul-betul Maluku, ya, dibedakan dengan Maluku Utara, sudah menjadi mayoritas Muslim dan mu'alafnya datang berbondong-bondong. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.